Ya, silakan duduk Ibu. Selamat datang di Apotek Setia. Perkenalkan, saya Siska, apoteker penanggung jawab di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Mbak, saya mau nebus resep ini, resepnya. Oh iya. Sebentar saya cek dulu ya Mbak obatnya. Ya. Baik Bu, obatnya lengkap dan sedang disiapkan oleh asisten saya. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah memakai obat betadine vaginal Dutch ini Bu? Belum Mbak, belum pernah pakai itu. Kalau begitu, apakah saya boleh meminta waktunya sebentar untuk saya sampaikan cara penggunaannya? Boleh Mbak? Sebelumnya bisa disebutkan nama, kemudian tanggal lahir dan alamatnya Ibu? Nama saya Dini. Saya lahirnya tanggal 2 Oktober 1990 Mbak. Alamatnya di Jalan Klengkeng nomor 5, Surakarta. Baik. Ibu sebelumnya apakah pernah berkonsultasi di apotek ini? Belum pernah Mbak, ini baru pertama kali. Oh iya Bu. Ibu, ini resepnya Ibu terima dari Dr. Fitri Handayani ya Bu? Iya benar, kemarin saya habis konsul sama Dokter Fitri. Sebelumnya apakah Dr. Fitri sudah menjelaskan terkait informasi obat yang ada di resep ini Bu? Dokter Fitri cuma kasih tahu nama obat sama aturan pakainya aja Mbak, tapi saya lupa. Oh lupa. Terus apakah Dr. Fitri sudah menyampaikan cara penggunaannya gitu? Kalau cara penggunaannya itu udah juga, cuman saya juga nggak inget lagi Mbak, soalnya kan obatnya banyak. Oh iya. Kemudian apakah Dr. Fitri sudah menyampaikan terkait harapan setelah penggunaan obat ini Bu? Dokter Fitri cuma ngasih tahu kalau obat yang diresepkan ini untuk mengatasi gatal-gatal serta nyeri pada bagian vagina saya Mbak, karena kan saya dibilangnya keputihan. Oh begitu, berarti diagnosa dari Dr. Fitri ibunya keputihan ya? Iya Mbak. Baik, karena ibu lupa dan tidak tahu cara menggunakan obat betadine vaginal Dutch ini, maka saya akan menyampaikan kembali nih Mbak terkait cara penggunaannya. Iya boleh Mbak, supaya saya nggak bingung. Saya ambilkan contoh obatnya ya Mbak. Iya Mbak. Nah jadi ini yang pertama namanya betadine vaginal Dutch. Jadi ini obatnya tidak untuk diminum. Jadi ini merupakan antiseptik yang berfungsi untuk membersihkan bagian dalam vagina ibu. Nah, cara pakainya, ini pertama ibu siapkan dulu air hangat. Kemudian ibu cuci tangan menggunakan sabun. Setelah itu nanti ini antiseptik yang ada di botol ini nanti ibu tuang ke dalam aplikatornya, botol aplikatornya sampai tanda batas B. Nanti ada tandanya gitu ibu di sini. Oh kelihatan ya nanti? Ya. Terus nanti setelah itu air hangat yang tadi sudah disiapkan ibu tuangkan juga ke dalam aplikator ini sampai tanda batas C. Nah setelah itu ibu kocok sampai rata. Setelah itu nanti ibu posisikan diri, bisa berdiri atau sambil duduk bersimpuh. Nah itu ibu masukkan aplikatornya ke dalam vagina itu sedalam mungkin. Nah kemudian nanti ibu tekan bagian aplikatornya ini sampai agar cairan di dalamnya keluar dan masuk ke dalam vagina. Nah kemudian itu dilakukan sampai cairan dalam botol aplikatornya habis. Nah setelah habis itu nanti aplikatornya dilepas. Kemudian nanti cairan obatnya akan keluar lagi ya Bu ya. Jadi setelah keluar semua nanti ibu langsung bersihkan vaginanya menggunakan air. Nah kemudian dikeringkan dengan menggunakan tisu. Nah itu cara mengeringkan menggunakan tisunya harus dari depan ke belakang. Tapi ini digunakan berapa kali sehari ya Mbak? Ibu disarankan menggunakannya 2 kali sehari. Jadi bisa di pagi dan malam hari. Oh iya Mbak. Ya. Baik, obat yang kedua ini juga penggunaannya tidak untuk diminum ya Bu ya. Nah, nama obatnya ini mikostatin, dia berisi nystatin yang fungsinya sebagai anti jamur karena ibu mengalami keputihan. Nah, obat ini juga sering disebut ovula. Jadi cara pakainya itu sebelum menggunakannya ibu harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah kering itu nanti dibuka bungkusnya, kemudian obatnya ini harus dilembabkan dulu menggunakan air. Setelah lembab itu nanti ibu masukkan ke dalam vaginanya secara perlahan. Jadi sambil berbaring itu ibu lebarkan pahanya, kemudian dimasukkan secara perlahan obat ini. Pastikan obatnya masuk semua. Kemudian diamkan beberapa saat, setelah itu ibu cuci tangan. Nah ibu dianjurkan menggunakan obat ini 1 kali sehari saja pada malam hari sebelum tidur. Oh baiklah. Nah obat ini untuk penyimpanannya harus disimpan di lemari pendingin ya Bu. Oh iya. Supaya tidak leleh. Sampai di sini ada pertanyaan Bu terkait kedua obat ini? Saya mau nanya ini yang vaginal Dutch ini ada efek sampingnya nggak Mbak? Ya, untuk efek samping yang timbul setelah menggunakan obat ini itu biasanya iritasi, rasa terbakar, atau rasa gatal pada vagina. Namun ibu tidak perlu khawatir karena efek samping ini jarang terjadi. Ya, selama penggunaannya tepat. Ya, Mbak. Ya, foodnya ibu dari resep ini kan ada obat dexamin, ibuprofen, dan enervonse juga ya Bu ya.
Nah, untuk ketiga obat ini merupakan obat yang diminum. Oh, obat minum ya? Ya, ini yang ketiga ini obat minum. Tadi yang ini bukan obat minum. Nah, untuk yang obat yang pertama, namanya dexamin, yang berisi dexamethasone dan diclofeniramin maleat. Fungsinya untuk mengatasi gatal yang ibu alami. Nah, ini obatnya diminum setelah makan sebanyak 2 kali sehari, 1 tablet. Efek samping dari obat ini tuh dia dapat menyebabkan mengantuk. Oleh karena itu saya sarankan setelah minum obat ini ibu tidak mengendara. Kemudian obat yang kedua ini ibuprofen, ini untuk mengatasi nyeri. Jadi diminumnya jika ibu merasakan nyeri saja. Kemudian yang terakhir ini suplemen makanan, ini berisi vitamin. Fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh ibu. Untuk aturan minumnya 1 kali sehari setelah makan. Oh iya Mbak. Saya ingin tanya yang ibuprofen ini efek sampingnya apa ya Mbak ya? Oh iya, yang ibuprofen ini efek sampingnya mual, muntah, kemudian susah buang air besar. Tapi tenang saja ibu, tidak perlu khawatir karena memang efek samping ini tidak terjadi pada semua orang. Ada yang ingin tanyakan lagi Bu? Tidak ada sih Mbak, penjelasannya sudah jelas. Baik, kalau begitu apakah bisa diulangi informasi terkait penggunaan obat yang saya jelaskan tadi Bu? Mungkin Iya bisa. Saya pelan-pelan aja Mbak ya. ya, karena memang obatnya banyak. Iya Mbak. Kita mulai dari yang ini dulu. Iya, Mbak. Pertama kalau yang vaginal dose ini saya pakainya harus cuci tangan dulu. Kemudian saya pakai air hangat ya. Pakai air hangat, nanti obatnya ini saya masukkan ke dalam aplikatornya sampai tanda batas B. Setelah itu saya masukkan air hangatnya ke dalam aplikatornya juga sampai tanda batas C. Setelah itu saya kocok, kemudian saya posisikan badan saya berbaring atau bersimpuh. Berdiri atau bersimpuh? Oh, berdiri atau bersimpuh. Kemudian aplikatornya saya masukkan ke dalam lubang vagina sejauh mungkin. Setelah itu saya pencet bagian tabung aplikatornya sampai cairannya habis. Ya. Setelah itu saya membilas bagian vaginanya menggunakan air dan dikeringkan menggunakan tisu. Ini digunakan berapa kali sehari? Digunakan 2 kali sehari Pak ya? Iya, Pada pagi atau malam hari. Ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yang ini? Yang ini tadi namanya mikostatin. Ini digunakan sama cuci tangan dulu. Kemudian bagian obatnya ini saya lunakkan dulu pakai air ya, sedikit air. Ya. Kemudian saya masukkan ke dalam lubang vagina Mbak ya. Ya, benar. Dengan memposisikan badan saya berbaring. Ya, betul. Setelah itu dipastikan obatnya masuk semua dan saya bisa mencuci tangan dengan sabun. Ya, benar sekali. Dan ini penggunaannya Digunakan 1 kali sehari pada malam hari. pada malam hari aja. Oke. Sebelum tidur ya Bu ya. Ini Mbak. Nah, selanjutnya yang ketiga obat ini Bu. Yang dextamin ini saya pakainya 2 kali sehari 1 tablet. Kemudian untuk ibuprofen ini saya pakainya pada saat nyeri aja. Kemudian untuk Enervon C ini saya minumnya 1 kali sehari 1 tablet Ya. setelah makan. Ya, semuanya diminum setelah makan. Baik Ibu, ini sepertinya Ibu sudah paham terkait cara penggunaan dan aturan pakai dari obatnya. Iya Mbak. Ya, kalau misalkan terjadi iritasi pada bagian vaginanya, Ibu segera hentikan penggunaan vaginal brush ini. Dan kemudian apabila Ibu sudah meminum obatnya, kemudian sudah menggunakan obatnya tapi tidak kunjung sembuh, Ibu segera konsultasi ke dokter. Selain dari penggunaan obat ini, Ibu saya sarankan untuk beristirahat yang cukup. Kemudian makan buah dan sayur seperti buah pisang atau sayuran hijau. Tetap menjaga kebersihan organ intim dengan cara setelah BAB atau BAK itu Ibu membasuh vagina dengan menggunakan air bersih. Kemudian dikeringkan dengan tisu. Seperti tadi ya caranya Ibu, dikeringkannya dari depan ke belakang. Gunakan pakaian dalam dari bahan katun Bu yang bisa menyerap keringat agar pakaian dalam itu tidak mudah lembab. Baik Mbak. Ya. Kemudian saya sampaikan untuk harganya ya Bu ya. Jadi untuk yang ini harganya 85.000 Ibu. Oh, 85.000. Ya, sudah sama aplikatornya. Oh iya. Kemudian untuk mikostatinnya harganya 20.000. Kemudian Enervon C-nya harganya 15.000. Ini 5.000, ibuprofen 5.000 dan yang terakhir ini dextaminnya 18.000. Ya, apakah Ibu bersedia untuk menebus semua obatnya? Iya Mbak, semuanya saya tebus aja langsung. Baik Ibu, obatnya sedang disiapkan oleh asisten saya. Oh iya. Nah, jadi sebagai dokumentasi Bu bisa tanda tangan di lembar ini enggak Bu? Untuk apa ya ini Mbak? Ini sebagai dokumentasi, jadi sebagai bukti kalau Ibu sudah konsultasi kepada saya. Oh iya. Saya di mana tanda tangan? Di pasien. Pasien. Terima kasih ya Ibu, mohon ditunggu di depan. Jangan lupa diminum obatnya dan digunakan juga obatnya. Semoga lekas sembuh Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak ya Mbak. Iya. Mari. Ya, silakan Ibu.